Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pada yang terhormat Bapak Pengurus SMP 09 Ma'arif Amrul yang kami hormati, kepada Bapak Pengurus NU Ranting Butul baik Suriah maupun Tanzil saat ini masih belum hadir, yang kami hormati Kepala Ibu Baru dalam hal ini adalah Bapak Lukman dari SPT, kepada Kepala TK Musyaitin, kepada Bapak Ibu Guru SMP 9 yang kami hormati, serta Bapak Ibu wali murid yang kami hormati. Marilah pada pagi ini kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa bermuajah di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya ketika beliau berkiamat. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah menghadiri undangan kami dalam rangka tasyakuran dan bersedekah serta PDP kelas 9. PDP kami sengaja memang mengundang dari Bapak Ibu wali murid kelas 9 dan beserta Bapak pengurus dan juga badan otonom. Yang pertama, yang kedua, kami di dalam menyediakan segala sesuatunya, baik itu berkat maupun penghormatan kepada Bapak Ibu yang mungkin kurang berkenan, dan kami letakkan atau kami letakkan dalam kelas dan posisi lesehan yang berikut. Dengan adanya lesehan yang ini mungkin akan menambah keakraban kita, sehingga kita bisa bersama-sama mendoakan anak-anak kita baik kelas 7 sampai kelas 9 nanti, terutama kelas 9, sehingga apa yang beliau cita-citakan dengan forum ini atas doa sudah Bapak Ibu dan semuanya senantiasa kita nanti tercapai. Yang ketiga, kami atas nama lembaga yang pertama, karena anak-anak kelas 9 sekarang sudah dididik oleh kelas 7, kelas 8 dan sekarang kelas 9. Pada tahun ini memang kegiatan ujian-ujian kelas kita terganggu dengan adanya COVID-19, sehingga seharusnya anak-anak menempuh ujian nasional berbasis komputer dan juga ujian akhir sekolah tidak bisa kita laksanakan karena adanya COVID-19 ini, sehingga kita bisa mengantarkan anak-anak sampai kelas 9 ini dan bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan di SMP Ma'arif ini senantiasa mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat di dunia maupun di akhirat nanti. Berikutnya, untuk anak-anak kelas 9 ini, untuk penerimaan ijazah ini mungkin masih menunggu. Biasanya dari pengumuman kemarin sudah disampaikan kelulusan tanggal 5 Juni yang kemarin, sehingga nanti untuk pendistribusian ijazah nanti menunggu informasi dari sekolah.
mungkin anak-anak mau daftar ke tingkat lebih lanjut bisa minta surat keterangan lulus dari sekolah. Kemarin ada anak 3 yang mau daftar ke SMA negeri, dan ini sudah daftar, dan kita doakan mudah-mudahan dari 3 anak ini bisa diterima di SMA negeri. Kalau saya melihat dari pandangan dari 2 sisi, menurut saya itu kan mungkin satu dari sisi masyarakat yang nasionalis yang mungkin tidak fanatik kepada sekolah agamis. Kemudian juga dari sisi nasionalis ini adalah masyarakat yang mungkin punya image bahwa sekolah bermutu, sekolah maju itu biasanya siswanya itu diterima di sekolah negeri. Ini pandangan dari masyarakat yang atau nasionalis, artinya tidak fanatik kepada agama. Kalau fanatik ke agama, mungkin anak-anak lebih baik kita arahkan ke pondok pesantren, ke madrasah aliyah, ke SMK 45 dan seterusnya. Ini kalau saya melihat dari sisi 2 pandangan itu. Kalau saya juga sekolah kita ini yang berbasis NU ini juga melayani dari 2 sisi tadi, dari sisi agama mungkin juga dari sisi nasionalisme tadi, sehingga sekolah ini bisa menampung baik anak-anak yang latar belakang orang tuanya agamis juga kami terima, dan di sini juga banyak kegiatan-kegiatan keagamaan termasuk ngaji Al-Quran ini, di mana ngaji Al-Quran ini kalau saya lihat di mushola, masjid dan seterusnya di pedesaan, terutama di desa kami ada itu jarang sekali anak-anak untuk ngaji di sana, jarang sekali. Sehingga sekolah SMP Marit ini dan juga mungkin dilanjutkan dari MI-nya, dari SMP-nya juga ada ngaji Al-Quran atau tarikh Al-Quran yang kami masukkan dalam materi wajib atau pelajaran wajib yang kami masukkan dalam jadwal harian. Kecuali libur dari Sabtu saja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu kami laksanakan tarikh Al-Quran. Jadi anak-anak ini kami bekali dengan tarikh Al-Quran. Dalam hal ini dipimpin oleh Ibu Komaria dan Ibu Maina. Kemudian dari sisi nasionalis, mungkin dari agama mungkin pengetahuan umum itu ya sama dengan SMP yang lain. Dan mudah-mudahan anak 3 ini yang nanti datang SMA negeri, bagi masyarakat yang nasionalis mungkin bisa membawa citra baik SMP Marit ini nanti di tengah-tengah masyarakat, dan itu sebagai ikon sekolah nanti ini harapan kami. Dan nanti tanpa seperti itu mungkin sekolah kita ini dianggap tidak bermutu. Mungkin dengan diterimanya anak 3 ini nanti kan bisa SMP swasta di tahun ini bisa berkompetitif, akhirnya bisa bersaing dengan sekolah-sekolah swasta lainnya. Ini dia menunjukkan bahwa mungkin selama ini SMP Marit tidak ada apa-apa yang tidak terputus sama sekali. Tapi dari tahun ke tahun, kalau ada anak-anak yang mungkin punya minat daftar di SMA negeri, alhamdulillah ada yang semuanya diterima di SMA negeri walaupun hanya 1 siswa. Yang minat memang hanya 1 siswa tahun 2 tahun yang lalu. Tahun kemarin tidak ada yang minat ke SMA negeri. Nah ini kalau ada yang minat 90% itu diterima, karena mungkin anak-anak takut dengan biaya dan seterusnya. Kalau di yang lain di madrasah aliyah dulu banyak, di SMK 45 juga yang mondok juga ada. Ini tamatan atau keluaran dari SMP Marit. Sebetulnya kami mampu bersaing dengan SMP lain. Kalau di SMP lain mungkin karena jumlah siswanya banyak, tentu juga ada banyak siswa yang pinter dan seterusnya. Kalau di SMP lain sebetulnya berani bersaing dengan sekolah-sekolah, cuma latar belakang dari keluarga
siswa itu mungkin ekonomi menengah ke bawah, sehingga kalau diambani biaya sekian itu sudah takut lebih baik sekolah yang lain. Nah ini apa itu sebagai upaya sekolah dari berbagai aspek, berbagai macam itu kami tempuh, dan mudah-mudahan dengan tinggal diterima nanti membawa sekolah ini lebih baik. Amin. Kemudian kami minta kepada Bapak Ibu murid setelah tamat dari SMP ini jangan sampai ada yang berhenti, karena masih ilmunya anak ini masih jauh, masih kurang sekali, sehingga untuk menyongsong kehidupan di masa depan itu masih kurang sekali. Harapan kami selaku kepala sekolah terutama carilah sekolah-sekolah di lingkungan Nahdlatul Ulama. Di dalam ini yang dulu ada Madrasah Aliyah, ada SMK 45, mungkin ada MA Alamin, dan masih banyak sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Ini kalau anak-anak kita akan ke sana, insya Allah kita tidak khawatir dengan hal-hal baru, sehingga bisa merubah akidah anak-anak nanti. Kalau ibu sudah punya pilihan sekolah, ya monggo, yang mondok juga silakan. Jadi kami menyarankan pokok jangan sampai ada yang tidak sekolah, terutama kebiasaan-kebiasaan yang di SMP malam ini, seperti pada ketika rutin masuk itu sebelum masuk kelas kita adakan sholat duha, kemudian sholat jamaah, kemudian juga ngaji. Ini saya mohon untuk diteruskan ketika anak-anak di rumah atau mungkin di tempat dimanapun anak-anak berada. Ini titipan saya, karena mungkin saya bisa memberikan bekal anak-anak seperti itu, termasuk ilmu pengetahuan baik itu umum maupun agama. Ini titipan saya pada wali murid. Dan mungkin titipan yang berikutnya adalah kalau anak-anak sekarang keluar sejumlah 8 siswa, harapan saya, permohonan saya kepada wali murid, hendaknya carikan pengganti daripada anak-anak. Kalau yang keluar itu 8, harapan saya yang masuk lebih dari 8. Jadi satu anak gajinya minimal 1. Syukur-syukur kalau lebih dari 1. Juga yang terakhir kalinya, sebelum anak-anak ini saya serahkan kembali kepada wali murid atau wali siswa, saya itu karena anak-anak belajar di sini sudah 3 tahun sekarang ini, mungkin dari Bapak Ibu guru selama memberikan pembelajaran, mungkin di situ ada tindakan yang tidak berkenan di hati anak-anak, terutama kepada Bapak Ibu wali murid. Kami atas nama Dewan Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami pun juga sudah memberikan maaf kepada anak-anak, bahkan doa kami sampaikan kepada anak-anak, semoga ilmu dan cita-cita ini senantiasa dikabulkan oleh Allah, dan ilmunya menjadi ilmu yang manfaat barokah di dunia dan akhirat. Yang paling akhir, kami serahkan kembali anak-anak ini kepada Bapak Ibu untuk dididik di rumah dan disuruh untuk melanjutkan sekolah ke lebih lanjut. Pada ini hari Sabtu tanggal 20 secara resmi anak-anak kami serahkan kembali kepada Bapak Ibu wali murid. Yang paling akhir, kami minta doa restu kepada Bapak Ibu yang hadir di sini. Mudah-mudahan tahun ajaran baru nanti SMP Ma'arif mendapatkan siswa baru yang lebih banyak daripada yang keluar,
Ini kami mohon doa sebelumnya karena mungkin selama ini kami sudah terus berupaya baik lahir maupun batin, kami sudah kami lakukan untuk mencari siswa, dan perlu kami sampaikan karena mungkin sangat prihatin sekali keadaan calon siswa yang akan masuk ini, sementara yang sudah daftar itu satu. Oleh karena itu, saya mohon doa sebelumnya kepada Bapak Ibu untuk supaya ke depan ini pelajaran baru nanti sampai Maret mendapatkan siswa yang lebih benar. Amin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan syahadat mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Yang kedua, sambutan pengurus SMP 9 Ma'arif Amulu kepada Bapak Ahmad. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Muhammad Sayyid selaku Kepala Desa Tegalasari, yang terhormat Bapak pengurus SMP 09 Ma'arif Tempo Ambulu, yang terhormat Bapak Kepala SMP Ma'arif 09 Tempo Ambulu, yang terhormat para undangan dari ranting NU Muslimat Patayam, kemudian spesial buat Bapak dan Ibu wali murid kelas 9. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah atas semua nikmat dan hidayah yang diberikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa memenuhi undangan dari Kepala SMP Ma'arif Ambulu dalam acara tasyakuran lepas pisah siswa kelas 9. Nun sewu, perkenalkan saya mewakili pengurus SMP 09 Ma'arif Tempo Ambulu karena pengurusnya banyak. Kebetulan saya mewakili, ada saya, Pak Budi, Pak Siyadi, Mas Lutfi, Pak Lukman. Nah, ini adalah pengurus-pengurus yang ada di SMP Ma'arif Ambulu. Kami perkenalkan karena kita tidak pernah ketemu, sehingga dengan tahunya kita seperti ini, kita berharap ada komunikasi yang lebih baik tentang SMP kita ini. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah, karena mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah, Allah senantiasa menambah nikmatnya kepada kita. Bagaimana apa yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwasanya siswa yang lulus pada tahun ini ada 8 anak. Dengan keadaan yang seperti ini, saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu wali murid kelas 9 yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya di sekolah ini.
Tentunya saya yakin bahwa Bapak dan Ibu guru yang ada di sini gula mentah mendidik putra putri panjenengan sedaya dengan sepenuh hati dan seprofesional mungkin, ingin mencetak putra putrinya menjadi putra putri yang handal, yang bisa berkompetisi dengan yang lainnya. Itu saya yakin. Tadi sudah dijelaskan, selain ilmu tentang kemasyarakatan, keagamaan juga menjadi tumpuan utama pendidikan yang ada di sekolah ini. Tadi disebutkan Bu Pom, diantaranya dengan Ibu Sinten, dengan Bu Ibu Mutmainah juga membantu mendidik putra putri kita di bidang keagamaan. Nah, tentunya ini adalah upaya bagi kita semua bahwa putra putri panjenengan yang dipercayakan sekolah di sini dibekali dengan ilmu keagamaan yang lebih dibandingkan dengan yang di sekolah umum lainnya. Ini berharap mudah-mudahan putra putri panjenengan nantinya menjadi anak yang penuh dengan percaya diri dengan kemampuannya. Tadi disebutkan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa putra putri panjenengan ada 3 anak yang kemarin mendapatkan di SMA Negeri Ambulu. Puji syukur alhamdulillah, kita haturkan pada Allah bahwa di antara 8 itu 3 sudah memberanikan diri mendaftar di SMA Negeri. Bukan berarti yang 5 bukan kita syukuri, bukan, karena masing-masing sudah punya tujuan sendiri-sendiri. Saya yakin seperti itu, jangan masalah. Nah, kebanyakan yang ingin kita introspeksi sendiri, saya khawatir kadang-kadang itu kalau sekolahnya kecil membuat orang jadi minder. Kadang-kadang yang minder itu semuanya, kadang-kadang gurunya minder, kadang-kadang siswanya minder, kadang-kadang pengurusnya kadang-kadang minder juga, kadang-kadang. Nah, mari kita introspeksi diri bahwa ternyata ketika kita melihat dengan siswa yang lainnya, sebenarnya saya yakin siswa sini nggak akan kalah dengan yang lainnya. Dulu ketika saya masih ngajar di sini, ketika SMA Negeri 1 Jember itu masih menjadi idola. Ya, ibaratnya wis awal sing mlebu SMP SMA 1 Jember wis top ibaratnya. Tidak semua siswa dan sekolah bisa masuk sana. Alumni kita bisa masuk SMA 1 Jember, bukannya latih kita bisa masuk SMA 1 Jember. Itu karena kemampuan dan usaha dari kita semua. Nah, yang ini yang 3 juga itu. Hanya saja 3. Mudah-mudahan 3 ini dari 8 ini bisa diterima di SMA Negeri. Sudah berapa persen? Hampir 50%. Kalah SMA 1. Tapi efektif. SMA 1 juga ada 320 yang lulus. Karena kebetulan saya ngajar di sana. Ya, mungkin ya sudah sampai saat ini masih belum 50% yang diterima. Nah, kalau dilihat dari persentasenya saya yakin SMP sini nggak kalah. Karena saya dari dulu berpikiran begini, ngopeni anak 8 dengan ngopeni anak 32 di satu kelas yang sama, saya yakin ngopeni guru kepada murid. Monggo kita berpikir logikanya saja. Ngopeni anak 8 dengan ngopeni anak 32, kira-kira lebih open yang mana? Yang 8 kan ya? Nah, mestinya lebih open anak yang 8 dengan 8 kayak kompleks. Seperti kalau datang video nonton nyilari lari, bisa open sito. Tapi kalau saya satu kelas isinya 32, open sito gak lari pelajaran. Nah, ini langkah lebih efektif sehingga panjenengan Bapak Ibu wali murid yang telah mempercayakan putra putrinya mendapatkan pendidikan di sini, nggak usah kecil hati. Saya yakin
ketika keluar nanti di SMA, di SMK, di aliyah, mereka bisa bersaing. Dalam artian bersaing itu berkompetisi dengan teman-temannya yang di sana. Intinya satu, jangan pernah merasa minder. Aku tugas 5 hari. Rumah saji ini itu yang menjadikan kita itu prestasi kita terus turun. Belum apa-apa kita sudah down duluan. Monggo sarang-sarang panjenengan selaku orang tua yang ada di rumah juga bumbung hati nih. Ojo wedi, ojo minder, tetap semangat. Saya yakin ketika jenengan kalau putra putri panjenengan nanti berkumpul dengan teman-temannya yang lain, mungkin yang dari 45, dari Al-Amin atau dari mana yang jumlah sisanya lebih banyak, kadang-kadang minder. Nah ini ayo kita tumbuhkan. Kita tumbuhkan semangat putra putri kita supaya ketika mereka ada di SMA, ada di aliyah, dia ada di SMK, mereka bisa berkibar. Dalam artian bisa berkibar dengan prestasinya yang asalnya dari SMP ini. Nah, ketika mereka bisa beradaptasi dengan sekolah yang lebih banyak temannya, maka akan kelihatan, oh SMA Arif, nah, akan kelihatan. Maka kalau nyuwun tulung dan panjenengan, Bapak dan Ibu, monggo sareng-sareng kita informasikan kepada warga yang lainnya. Kalau seandainya nanti ada mungkin saudaranya atau mungkin putra putrinya yang sekarang kelas 6 dari MI atau dari SD untuk studi mendaftarkan kembali ke sekolah sini. Kalau ada tetangganya monggo kita ulang. Kita informasikan, ya kita informasikan bahwa di SMP ini pendidikannya juga nggak kalah dengan yang lainnya. Nah, insya Allah 3 ini masuk di SMA negeri, insya Allah. Apalagi kalau rumahnya daerah sini ya, ada daerah itu sini. Nah, yang 5 ini bagaimana? Yang 5 saya titip Bapak dan Ibu, monggo jangan sampai putra putri kita putus sekolah. Kalau seandainya ada masalah apa-apa tentang sekolah kelanjutannya dari putra putri Bapak Ibu, monggo komunikasi dengan sekolah. Yang jelas, pendidikan di jajaran Nahdlatul Ulama diambuli cukup untuk bisa menampung putra putri Bapak Ibu. Aliyahnya ada, SMK-nya ada, ini sudah ada semua. Nah, tinggal monggo kita fasilitasi. Kalau seandainya ada masalah apa-apa, khususnya kalau di aliyah, kebetulan saya dulu juga ngajar di aliyah, saya bisa mengkomunikasikan dengan aliyah seperti itu. Kalau dengan 45, di sini juga ada guru yang ngajar di 45 juga. Nah, maka jangan sampai putra putri kita nanti ada yang putus sekolah. Itu harapan dari kami. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya sekali lagi mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu wali murid kelas 9 yang telah mempercayakan pendidikan putra putrinya di sekolah sini. Kiranya selama 3 tahun tak ada gading yang tak. Mungkin ada dari kami di dalam kami memberikan pelayanan kepada putra putri Bapak Ibu, ada yang kurang, maka saya selaku pengurus di SMA Ma'arif ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya kami berharap kadang-kadang itu kita itu kalau mencari kesalahan kita sendiri itu kayak closing sempurna. Dalam artian itu gak harus salah ini. Maka kami berharap masukan dari masyarakat, dari wali murid khususnya, kalau ada hal unek-unek tentang sekolah sini, monggo silahkan memberikan informasi kepada kami demi kemajuan sekolah kita di sana. Saya yakin kalau panjenengan misalnya cerita tentang sekolah sini, misalnya begini, saya yakin jenengan bukan berarti ingin merendahkan sekolah kita, bukan. Tapi karena jenengan sangat cintanya kepada sekolah kita. Karena dengan informasi yang kita dapatkan,
kita akan bisa introspeksi diri, kemudian kita bisa berbenah. Nah, kita menjadi sekolah yang terbuka. Kalau ada masukan dari panjenengan sedoyo, dan itu kita respon. Bagaimana masukannya? Kalau yang benar, dan kita carikan solusinya nanti bagaimana. Nah, jangan sampai kita merasa benar terus. Ya kalau memang ada yang salah, ya kita akui ada yang salah. Kemudian pembenaran, memperbaikannya bagaimana? Sehingga sekolah kita dari waktu ke waktu ini menjadi semakin baik, semakin baik, semakin baik. Kepercayaan masyarakat semakin tinggi. Kami berharap kepada Bapak pengurus NU dan Muslimat juga bantuannya untuk memberikan informasi tentang sekolah sini. Kadang-kadang saya berpikir kan begini, sekolah SMP sini adanya di Desa Tegasari. Kebetulan ada Bapak Kepala Desa sini, kita bisa titip-titip ya bagaimana nanti memajukan SMP sini. Nah, karena Bapak Kepala Desa ini dulu juga yang ikut membesarkan SMP ini juga bersama saya dulu di sini. Nah, kemudian kepada pengurus NU khususnya, nanti kita semakin mendekatkan diri, karena saya berharap bahwa adanya SMP ini adalah aset bagi warga Tegasari, khususnya warga Kudo. Nah, saya berharap sekolah sini nanti menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kudo khususnya. Karena yang jelas kita lihat MI sudah berkembang amat baik, TK-nya juga sudah berkembang amat baik. Nah, monggo SMP-nya ini tentunya kita juga berharap bisa berkembang dengan lebih baik. Saya titip juga kepada Bapak Ibu guru yang ada di sini. Kalau tadi saya ngomong tentang wali muridnya, ayo jangan patah semangat, jangan kecil hati dan sebagainya. Bapak Ibu guru juga iya. Jangan kecil hati. Kalau melihat prestasinya guru-guru ibaratnya, saya dulu juga berasal dari sini. Ya, dimanapun kalau kita berbuat baik dalam artian ngandung api ibaratnya, insya Allah nanti juga akan mengikuti. Saya mengikuti belajar sopo sing nandur padi yo panene padi, sopo sing nandur jagung yo panene jagung, sopo sing nandur sukateki yo panene sukateki. Maksudnya gitu. Monggo kita semangat untuk membesarkan SMP ini. Coba kita lihat, kita tengok ke belakang. SMP ini dulu besar seperti itu. Kemudian beberapa waktu kemarin pun hampir habis. Sekarang bangkit lagi. SMP GRI, siapa yang tidak tahu SMP GRI? Muridnya nggak saja sampai seperti nolak-nolak ibaratnya. Ya, tapi sekarang bagaimana? Nah, kan gitu. Nah ini bisa jadi SMP GRI juga tumbuh lagi. SMA dulu besar. Nah, ketika ada di pinggir jalan, sekolahnya kecil tapi muridnya bukan. Ketika dibawa ke sini, mungkin kurang promosinya atau dan sebagainya, atau mungkin kurang konsolidasi kita. Nah, mudah-mudahan ada waktu mulai dari saat ini Bapak dan Ibu melalui Bapak Kepala Sekolah yang komandannya di sini bisa mensupport anggotanya juga membesarkan SMP sini. Tentunya bersama dengan stakeholder yang lainnya. Saya yakin Bapak Kepala Desa akan mendukung kemajuan sekolah kita. Bapak dan Ibu pengurus Nahdlatul Ulama Muslimat Fatayat juga saya yakin juga ikut mendukung warga kita. Tentunya seandainya ada kekurangan, monggo cerita bareng, masukkan, kemudian kita carikan solusinya bagaimana. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Pada akhir penyampaian saya mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu yang putra-putrinya tahun ini lulus dari SMP Ma'arif Ambulu. Dengan iringan doa mudah-mudahan apa yang
warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Sambutan yang ketiga, perwakilan melalui kepada Bapak Lukman Ibrahim dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SP Ma'arif 09 Dr. Kalsari, yang terhormat Bapak Kepala Desa Tegalsari, yang terhormat Bapak Ketua Komite SMP Ma'arif, yang terhormat pula Ibu Ketua Ranting Betul, Ketua Muslimat Ranting Betul, juga Ketua Batayan mewakili, dan segenap pengurus SMP Ma'arif yang saya hormati, juga para undangan, Ibu Bapak Wali Murid, terutama kelas 9 yang sudah tamat dan sudah lulus dari SMP Ma'arif. Para Bapak Ibu sekalian yang dihormati, pada kita pertama puji syukur dan Gusti Allah yang mana pada pagi atau siang hari ini kita dapat bertemu silaturahmi bermuajah di SMP Ma'arif dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Junjungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu sekalian yang hormati, saya sebenarnya bukan wali murid. Ini pidato seolah-olah saya kalau mewakili jenengan, tapi bertemu sabarah aja. Sebagai perwakilan dari Balamurid, saya mengucapkan sangat banyak terima kasih atas dedikasi dan atas keikhlasan bahwa Ibu memberikan ilmu selama kurang lebih 3 tahun dengan ikhlas, dengan sabar. Bagaimana tidak sabar murid tidak ada harus bersedek, jadi harus ekstra sabar. Nanti cara kualitasnya itu anak-anaknya tidak ketinggalan. Cuman mungkin sergap kurang ya. Jadi ngapunten kepada para ibu guru, kalau putra-putri kami yang selama dididik di sini, mungkin ada yang jengkel nih atau mangkel nih nanti walaupun saya itu ngapunten yang kata karena anak-anaknya itu jiwa anak masih melekat walaupun usianya mungkin sudah tidak anak kecil, tapi juga masih anak-anak. Dan pemerintah mengatakan
mungkin selama ini anak-anak kami ya dalam menerima ilmu kurang memperhatikan di kelas, mungkin diterangin tapi omong dewe, jawaban dewe dan sebagainya. Ini mohon maaf ya sebesar-besarnya. Kemudian sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah mendidik, ya, mengajar, memberikan tauladan yang baik bagi anak-anak kami, sehingga anak-anak kami bisa menambah ilmu di sini, juga menambah wawasan serta tauladan dari Bapak Ibu guru yang ada di sini. Nah, kedepannya semoga bekal yang selama di sini kita tahu bisa untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik di masa-masa yang datang. Saya yakin di sini ada dasar-dasar keagamaan, baik Al-Quran yang dimotori Ibu Fania dan Ibu Maria, juga bacaan aswaja, bacaan akidah, SKI dan Quran hadis, ini juga menjadi dasar ya, bagi kehidupan yang akan datang. Karena kehidupan ini akan terasa berguna kalau kadang-kadang ingat dengan jasa-jasa Pak Guru waktu di SMP atau di SMA, itu ingat jasa-jasa guru sehingga ikatan emosional semacam tidak akan punah atau habis. Bahkan kalau gurunya meninggal, sudah meninggal di Fatihah. Ini juga hasil didikan dari sekolah, didikan dari Bapak Ibu guru. Jadi penting karena dalam Nahdlatul Ulama ini bukan hanya memberi murid, tapi juga memberi orang yang sudah tidak hidup atau wafat. Karena memang dunia ini tempat menanam dan akhirat tempat memetik. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, saudara saya mewakili, dan insya Allah dari 8 anak ini kita melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Dan syukur-syukur kami mohon doa restu pada Bapak Ibu guru mencari ilmu sampai titik darah penghabisan, dalam artian sampai ke sarjana S1, syukur-syukur bisa S2 dan S3. Karena kalau bisa kenapa tidak gitu. Kalau bisa kenapa tidak. Jadi kalau bisa S2 diteruskan, syukur-syukur S3. Syukur-syukur nanti alumni dari sini kalau sudah sukses masih ingat terhadap alma mater sini. Kalau jauh ya transferannya, umpamanya jauh sukses di Jakarta atau di Kalimantan, nah ini bisa kita hubungkan dengan alma mater sini. Karena zaman sekarang itu zaman sosmed, jadi tidak ada istilah jauh, tidak ada sekarang, serba dekat ya, karena ada sosmed. Saya kira itu segala sambutan dari wali murid. Jadi kami sekali lagi mohon doa restu kepada Bapak Ibu guru, semoga ilmu-ilmu yang diberikan selama 3 tahun di sini semoga menjadi ilmu yang manfaat, barokah di dunia dan wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Segala kita memasuki acara yang terakhir yaitu doa kumpul. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Yani. Namun sebelum doa dimulai, kami selaku pembawa acara mohon diri apabila terdapat kesalahan itu murni dari pribadi hamba. Adapun kebenaran itu murni datangnya dari Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami persilakan.
Amin.